Hai semua, balik lagi nih sama saya Uti. Dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini nih cerita Intan sama Riko sudah sampai di bab 27. Mau tahu nggak lanjutan cerita mereka? Yuk kita dengerin sama-sama. Setelah berganti pakaian, Intan keluar dari kamarnya. Tapi dia tidak menemukan sosok Riko. Ia pun menunggu Riko di ruang tengah hampir setengah jam. Karena kesal, akhirnya Intan menyusul Riko di kamar lantai atas. Sesampainya di depan pintu, Intan mengetuk pintu itu. Mas Riko, panggil Intan. Namun tidak ada jawaban. Ia mengulanginya sekali lagi, tapi hasilnya nihil. Intan pun membuka pintu kamar itu, dan kamar itu kosong. Ketika Intan hendak keluar kamar dan menutup pintunya, terdengar suara Riko dari dalam kamar. Intan pun menoleh ke arah sumber suara. Ada apa? Tanya Riko baru saja keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang dililitkan di pinggangnya. Intan yang melihatnya merasa malu. Ia berbalik membelakangi Riko. Aku tunggu di bawah mas, ucap Intan lalu menutup pintu dan turun menunggu Riko di ruang tengah. Tidak beberapa lama, Riko turun dan duduk di samping Intan. Mau berangkat sekarang mas? Tanya Intan sambil berdiri. Taruh, ucap Riko sambil menarik tangan Intan. Intan pun duduk kembali. Kenapa lagi sih mas? Tanya Intan kesal. Nanti kalau udah dapat surat nikah, kamu bakal jadi istri aku yang sesungguhnya. Aku mau janji sama kamu, aku gak bakal nyerahin kamu. Jadi aku harap kamu bisa jaga sikapmu. Dan jangan deket-deket sama pria lain, ujar Riko serius. Iya mas, aku tahu. Dia itu cuma teman sekolah. Terus tadi dia nawarin mau nganterin aku pulang. Itu juga pertama kalinya aku boncengan sama dia dari sekolah, ucap Intan jujur. Oke, aku percaya sama kamu. Ya udah yuk berangkat, balas Riko lalu berdiri dan berjalan keluar rumah di mana mobilnya berada. Intan mengikutinya di belakang. Di dalam mobil, Intan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia sekarang seorang istri dari om-om berumur 28 tahun. Apakah Riko juga akan meminta haknya sebagai seorang suami? Intan yang memikirkannya jadi takut sendiri. Pacaran dan berciuman saja ia belum pernah. Malah sekarang tiba-tiba ia sudah menikah. Mas, ujar Intan mengurungkan kata-katanya. Kenapa? Tanya Riko sambil fokus mengemudi. Nggak jadi deh, udah lupain, ucap Intan. Riko pun menepikan mobilnya di bahu jalan. Ngomong nggak? Ucap Riko penasaran sambil memandang Intan. Mas Riko juga mau minta itu? Tanya Intan takut dan malu. Dadanya berdebar saat mengatakannya. Itu apa? Tanya Riko pura-pura bodoh. Tentu saja ia mengerti apa yang dimaksud Intan. Itu yang biasa dilakuin suami istri, jawab Intan bertele-tele. Ya iyalah, aku ini laki-laki normal. Aku punya nafsu. Kalau gak sama istrinya, sama siapa? Ucap Riko sungguh-sungguh. Tapi aku masih sekolah mas. Aku takut, jawab Intan takut dan hampir menangis. Tenang aja, aku gak bakal minta itu sekarang kok. Tapi kalau aku lagi pengen, awas kalau kamu nolak, balas Riko lalu menyalakan mobilnya lagi dan melajukannya ke jalan raya menuju KUA. Setelah menandatangani berkas dan mendapatkan buku nikah, Riko dan Intan menjenguk Pak Bambang di rumah sakit. Riko menunjukkan buku nikahnya pada Pak Bambang. Pak Bambang merasa lega dan bahagia. Akhirnya anaknya menikah juga. Apalagi dengan wanita pilihannya. Ia sangat tidak rela Riko menikah dengan Rosa, karena Pak Bambang merasa Rosa bukan wanita baik-baik.
Apalagi ia seorang model yang tubuhnya dipamerkan sana-sini. Dan Pak Bambang juga yakin kalau Rosa juga sering tidur dengan laki-laki untuk memanjat ketenarannya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!